Puji Tuhan, puji Tuhan Bapak Ibu, seberapa kita yang ada tidak mengurangi kerinduan kita untuk beribadah. Amin. Biarlah hari yang diberkati Tuhan ini kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan, beribadah, membesarkan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian penasehat ajaib. Kita mempersiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah. Kita mau berikan waktu kita untuk Tuhan. Beberapa jam ke depan kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, tinggalkan sejenak semua yang dalam pemikiran kita. Kita mau tujukan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Dia yang sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia yang memberkati kehidupan kita. Yesus Tuhan. Putra diri
kembali Bapa di dalam surga. Buat siang hari ini kami kembali lagi untuk beribadah kepadamu Tuhan. Satu bukti yang nyata bahwa Engkau baik buat kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu nyata Engkau berikan kepada kami semua. Di ujung Tuhan bulan Desember ini Tuhan, kami menginjak waktu, kami tinggal beberapa hari lagi akan kami tinggalkan Tuhan bulan Desember tahun 2021. Tetapi satu keyakinan kami bahwa Engkau beserta dengan kami. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pada siang hari ini, kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah, Allah memberikan satu bukti sukacita, memberikan kepada kami semua. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Baik pelayan-pelayan-Mu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan musik, kolektan khususnya buat pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang mereka tabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami pulang membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah menyerahkan seluruh kehidupan kami, hati, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Kuduskan tempat ini Tuhan, kuduskan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kuduskan dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap kekurangan kami, kelemahan kami, dosa kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam Engkau menjadi jawaban yang besar. Kami yakin kami sudah mempersiapkan diri, dan kami yakin juga kami akan diberkati oleh Engkau. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Baik, terima kasih kepada Ibu Gembala yang masih memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar melayani Tuhan. Dan hari-hari ini sudah semakin dekat dengan suasana Natal. Kita bersukacita karena Tuhan baik, dan sukacita itu kita mau luapkan dengan ucapan syukur, puji-pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bangkit berdiri kembali. Kita angkat pujian, rayakan Yesus, rayakan.
sebab kita tahu Yesus yang menjadi juru selamat kita, menjadi penebus dosa-dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Ada haleluya? Puji Tuhan. Kita tetap mau memuji membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian Dia Tak Pernah Gagal, nanti disambung dengan Kita Dipilih dari Segala Bangsa. Haleluya.
Kita percaya puji-pujian itu sudah naik kepada Tuhan menjadi persembahan yang harum. Kita percaya juga manakala Tuhan sudah disenangkan dengan persembahan, disitulah kehidupan anak-anak Tuhan kita semua akan diberkati. Haleluya. Kita mau menerima firman Allah, kita masuk lebih dalam, kita siapkan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kita akan pujian lebih dalam, Ku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima
besar bagi kami semua Tuhan, untuk menyambut kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus. Kau lahir bagi kami semua orang-orang berdosa Tuhan. Kau menebus kami semua ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sesi yang kedua ini juga Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang telah dipersiapkan Tuhan, berkati dan marifat-Mu yang di surga. Sehingga apa yang dikatakan semua tidak dilupakan dan kami boleh buat mengerti Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang mendoakan puji-pujian dalam lagu padamu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan semakin hari semakin heran di dalam setiap layanannya, dalam tengah-tengah keluarga Tuhan, anak istri Tuhan, Kau berkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Biar hamba-Mu berikan program persembahyan Tuhan, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkenan Tuhan mendengarkan sabda-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan menerima korban persembahan. Kita akan puji yang pertama itu doa terima kasih. Puji Tuhan, firman Tuhan siang hari ini tidak akan lari dari apa yang saya bawa pada pagi hari tadi. Kita buka dalam kitab Markus pasal yang ke-8.
ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Amin. Puji Tuhan. Tadi pagi saya sudah membawa bagaimana kita perlu untuk bisa mengenal Yesus, untuk kita bisa mengenal Allah, untuk kita bisa mengenal Tuhan. Kenapa kita perlu kenal Tuhan? Ayat yang terakhir yang saya baca tadi tentang Yakub, bahwa Yakub ketika dia tidur dan dia bangun, dia merasakan ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Ada Tuhan di tempat. Nah, di sini kita telah baca tentang bagaimana orang menganggap Yesus, bagaimana orang melihat Yesus, apakah mereka mengenal Dia atau tidak. Dan ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, dikatakan di sini orang menjawab. Orang-orang ini yang selalu bersama dengan Yesus, ketika Yesus datang dan ketika Yesus hadir, orang-orang ini yang datang ketika ada sakit bawa kepada Yesus dan mengalami kesembuhan. Ketika ada masalah, mereka datang kepada Yesus dan ada jalan keluar dalam kehidupan masalah mereka. Ketika ada tantangan, mereka datang kepada Yesus dan Yesus memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang ini katakan begini, bahwa mereka tahu dia adalah Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan dia itu adalah Elia, dan ada juga yang mengatakan di sini bahwa seorang dari para nabi. Ini orang-orang yang suka dengar-dengar firman Tuhan, yang suka berkumpul ketika Yesus datang. Kalau dalam Alkitab bilang ada yang Yesus memberi makan 5.000 orang, banyak banget. Dan orang-orang ini mereka mengatakan dia itu adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan dia itu adalah Elia, ada yang mengatakan dia seorang dari para nabi. Tetapi kita lihat ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, siapakah aku ini? Murid-murid bilang, engkau adalah Mesias. Dan dikatakan dalam ayat yang terakhir sini katakan, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kenapa? Karena murid-murid sudah kenal Yesus itu siapa. Murid-murid tahu siapa itu Yesus. Penting kita untuk mengenal Tuhan. Amin. Penting untuk kita mengenal Allah. Saya katakan begini, saya bisa ada di sini, saya bisa naik di mimbar sini karena saya kenal Ibu Gembala dan Ibu Gembala kenal dengan saya. Kalau saya tidak kenal Ibu Gembala dan Ibu Gembala tidak kenal saya percaya saya tidak ada di sini. Betul? Betul. Kalau saya tidak kenal dengan Ibu Gembala, seumpamanya ya, saya pernah bertamu di dalam satu tempat. Ini saya dengan teman-teman saya diundang untuk dalam satu acara Natal. Ketika kami dalam acara Natal itu, kita sudah masuk dalam acara yang paling terakhir dalam acara Natal. Jemaat pasti tahu itu acara yang paling terakhir dalam acara Natal itu apa? Ya kan, ramah-ramah, makan-makan. Semuanya ambil masing-masing di meja, buat makan. Tetapi ada satu teman saya dibawain dengan mangkok, pakai mangkok sama dia. Tapi cuma untuk satu orang itu. Saya berpikir begini, kenapa kok cuma dia yang dapat? Kita enggak. Teman-teman yang lain juga bertanya, kenapa
Setelah dicek dan ditanya, rupanya dia sama yang bawa itu kenal dekat. Ya. Pengaruh, betul. Kalau kita kenal, kita ada berpengaruhnya. Kita kenal dengan seseorang, kalau kita suka lihat di televisi kan, ada orang yang ngaku-ngaku, saya seorang anak pejabat. Dia berpikir dengan seorang anak pejabat ada pengaruhnya. Saya seorang anak dari orang yang penting dalam negara. Dia berpikir itu ada pengaruhnya. Dan begitu juga kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Kalau kita tidak kenal Tuhan kita tidak kenal Allah kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Ujian bilang tadi apa? Kita dipanggil, kita dipilih dari segala bangsa. Tetapi kita tidak pernah tahu siapa yang memanggil kita. Kita tidak pernah tahu siapa yang memilih kita. Itu artinya kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Orang Kristen yang percuma jadi orang Kristen, tetapi tidak pernah tahu siapa Allah dan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saat ini saya mau ajak kita, mari kita kenal Tuhan. Hosea pasal yang keempat. Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Firman Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita sekarang bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, artinya bahwa kita ini termasuk dalam golongan orang-orang yang akan binasa. Jadi, saya lahir dari keluarga Kristen. Saya dibesarkan dari keluarga Kristen. Saya bertumbuh dalam dunia ini, saya rajin ke gereja, saya rajin ibadah. Tapi ada di luar sana mereka bilang begini, saya sudah sekolah teologi, saya seorang dosen teologi, tetapi saya tidak pernah percaya kepada Tuhan. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia tidak pernah mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Kita ibadah, kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai, tetapi kita tidak tahu kepada siapa kita bersorak-sorai. Makanya Hosea pasal yang 4 bilang, ayat 6 katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena kita tidak kenal Tuhan, kita yang penting datang. Ya. Kenapa? Ya karena saya dari kecil sudah jadi orang Kristen. Orang Kristen itu kalau hari Minggu itu ada di tempat ibadah, itu orang Kristen. Kalau di luar hari Minggu, hari Jumat itu berarti bukan di gereja. Ya karena hari Minggu kita ibadah, itu orang Kristen. Tetapi kalau kita tanya secara dekat dalam hidup dia, kamu kenal Tuhan enggak? Kamu kenal Allah enggak? Kamu tahu enggak siapa Tuhan di dalam kehidupanmu? Pasti banyak orang Kristen yang tidak kenal Tuhan. Kenapa? Karena Kristennya itu hanya Kristen tanpa bertobat. Kalau dalam negara Kristen KTP, kartu tanda penduduk. Nah, kita diajar Tuhan, mari kita kenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, dalam diri kita ada proses yang akan kita alami dalam hidup kita. Ada persoalan, itu proses yang kita akan alami. Ada tantangan, itu proses yang akan kita alami. Dari TK masuk SD, SD masuk SMP, SMP masuk SMA, SMA dan kuliah. Tidak mungkin TK langsung kuliah, betul? Tidak mungkin TK masuk SMP. Dia harus lewat proses. Belajar membaca, belajar berhitung, kemudian dia mulai belajar 1 tambah 1 berapa, sudah mulai tahu, naik lagi ke atas. Ada proses. Jadi orang Kristen juga lewati proses. Proses yang akan kita lewati dalam kehidupan kita. Saya katakan, saya pernah alami. Saya nggak tahu, saya juga kadang-kadang bersaksi, saya bingung. Saya masuk rumah sakit tahun yang kemarin
tahun kemarin, setahun lebih. Tahun yang kemarin saya masuk rumah sakit. Pertama saya masuk rumah sakit, dokter vonis saya kena demam berdarah, DB tipes. Itu dokter yang voniskan pertama. Kemudian ketika itu udah di rapid, tidak ada gejala COVID. Tapi malam itu juga saya langsung minta rujuk. Saya rujuk ke rumah sakit umum. Satu malam saya dengan istri saya di rumah sakit umum. Istri saya yang menjaga saya. Apa yang saya makan, istri saya makan. Baru kita ke rumah sakit. Karena saya nggak bisa makan saat itu. Jadi saya cuma makan luar. Ketika itu pagi-paginya jam 8 pagi saya di swab. Ketika di swab jam 2 datang lagi perawat. Pak, hasilnya nggak ketemu. Jadi mau di swab lagi. Jam 2 siang di swab lagi. Nanti jam 3-nya baru keluar katanya. Datang keluarnya, saya langsung dibawa di ruang isolasi. Saya diisolasi, istri saya langsung pulang. Puji Tuhan, istri saya nggak apa-apa. Tapi saya kena positif COVID. Saya juga nggak masalah. Ketika saya masuk dalam rumah sakit tempat isolasi yang pertama, dalam UGD ada masuk ke UGD dulu. Dan di UGD itu belum masuk ke rawat inap. Jadi UGD itu tidur semua orang yang kena COVID menurut mereka. Saya COVID atau enggak, yang penting istri saya sehat-sehat, saya kena COVID kan ya. Jadi saya nggak tahu aja lah, itu biarin dah, hanya Tuhan yang tahu. Orang yang di samping saya meninggal jam 2 malam. Kemudian ada lagi yang jalan di depan mau ke kamar mandi, habis kamar mandi dia pulang. Setelah dia pulang jatuhlah di tempat tidur saya, meninggal. Ketika dia meninggal, kalau secara manusia sudah berpikir, wah tidak lama lagi ya. Orang yang di samping kita udah pada meninggal udah tak lama lagi itu. Dan akhirnya saya pindahkan ke kamar apa yang bilangnya itu isolasi, tapi yang sudah tidak banyak yang gawat-gawat. Saya bawa di kamar, dan di sana saya ketemu orang yang masih mungkin dibilang parah juga karena masih batuk-batuk semua. 1 hari, 2 hari saya ketemu di kamar mandi. Hari ketiga nggak ketemu. Hari keempat saya cari orangnya nggak ketemu. Saya duduk seharian di situ menunggu orangnya nggak ada. Saya sudah ada berpikir, pasti dia sudah pergi. Kalau mau bilang sehat, saya udah sehat. Saya berpikir saya nggak ada batuk waktu itu. Saya sudah mulai makan dari waktu saya nggak makan sudah seminggu, dan saya sudah mulai makan. Saya bukan makan nasi, saya makannya buah. Jadi saya minta sama istri saya kirim buah, bukan kirim nasi. Nah, setelah saya makan buah beberapa hari, baru saya minta kirim nasi. Karena nasi di rumah sakit udah nggak cukup lagi buat saya makan. Tapi saya berpikir itu semua cuma proses yang Tuhan berikan. Proses yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Ketika saya diproses dengan hal-hal itu, walaupun paman saya yang waktu itu masuk rumah sakit yang berbeda, paman saya kalau Ibu Gembala kenal, itu Jody Maun itu sebenarnya paman saya. Maun, kalau pernah dengar John Rawan itu paman saya. Kita bertiga ini masuk rumah sakit barengan. Tapi mereka di rumah sakit yang mahal, saya di rumah sakit yang punya daerah pemerintah. Ya, kalau mereka masuknya di Primaya yang di Plastas itu. Mereka rumah sakit swasta, saya yang punya pemerintah. Nah itu semua perbedaan. Tapi ada proses yang kita lewati dalam kehidupan kita. Saya dengan Pak Pendeta John Rawan sembuh, Pendeta Jody Maun Tuhan panggil, ya baru tahun kemarin. Nah, ada proses yang Tuhan taruh. Dan di situ saya mengenal Tuhan, saya lebih lagi mengenal Tuhan, saya lebih tahu siapa Tuhan itu dalam kehidupan saya. Dan seringkali saya bilang sama jemaat, dan terlebih lagi sama istri saya, gak usah khawatir. Kalau Tuhan sudah mau panggil, kita bersyukur saja kalau Tuhan izinkan, Tuhan panggil cepat-cepat. Kalau saya lihat dengan keadaan di luar sana, keadaan dunia ini, lebih cepat dipanggil Tuhan kayaknya lebih enak, ya. Tapi kalau Tuhan masih izinkan ada sampai hari ini, saya masih bisa bernafas, berarti Tuhan masih mau pakai saya. Jadi ada proses. Makanya kita diajar Tuhan supaya kita mengenal Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan, kita diproses
proses Tuhan, kita tidak akan menolak. Karena kita sudah mengenal Dia, kita sudah mengenal Allah. Kita ada dimanapun kita berada, kita tahu ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita diajar Tuhan, kita kenal Tuhan, dan bukan cuma mengenal biasa-biasa. Bukan kita hanya mengenal biasa-biasa saja dengan Allah kita. Firman Tuhan kita berusaha sungguh-sungguh untuk kita bisa kenal Dia. Walaupun kita jadi orang Kristen, tapi kita berusaha sungguh-sungguh lagi kita kenal Tuhan. Kita sudah kenal Tuhan, oke, kita sudah kenal Tuhan. Kita sudah tahu siapa Tuhan kita. Iya, Tuhan kita itu Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu Dia lahir di kandang Bethlehem. Dan 2000 tahun yang lalu Dia mati di atas kayu salib. Dia korbankan nyawanya untuk kehidupan kita. Tetapi dengan diri kita sekarang ini, kita tahu nggak Dia seperti apa itu dalam hidup kita? Yang kita tahu itu 2000 tahun yang lalu. Yang sekarang ini yang kita perlu rasakan ada Allah, ada Tuhan dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Dalam aktivitas kita tahu ada Tuhan yang bersama hidup kita. Saya nggak tahu saya pernah kesaksian apa enggak di sini. Saya diajak oleh hamba Tuhan dari Cirebon, bawa mobil dari Cirebon menuju ke Candi Borobudur, dari Candi Borobudur naik ke Salatiga. Nah, dari Cirebon ke Candi Borobudur itu jalannya malam. Jadi saya dari sini naik kereta ke Cirebon, lalu nggak istirahat, langsung arah ke Candi Borobudur, nyampe paginya nyampe di Candi Borobudur, mereka jalan-jalan dengan jemaat. Ketika mereka jalan-jalan, langsung sambung ke Salatiga. Nah, dalam perjalanan ke Salatiga ini, saya lagi asik ikut rombongan-rombongan, dan akhirnya sadarlah kita bahwa mobil kita sudah tidak di jalan, sudah di luar jalan. Karena jalan di luar jalan itu jalannya kerusakan. Jadi awal jalannya bagus, kemudian goyang-goyang. Terasanya itu pas getar-getar goyang, udah di luar jalan. Ketika saya sudah di luar jalan, saya banting setir ke kiri, naik pas ke jalan utama. Tapi saya melihat bahwa ada Tuhan dalam kehidupan. Kalau secara logika manusia, kenapa kok jatuhnya seperti itu? Kalau di situ ada pinggir jurang, kan lagi naik-naik, sebelah kirinya jurang, sebelah kanannya agak ada tikungan, ada tikungan begini, agak lebar sedikit. Saya tarik ke kanan. Kalau ada mobil dari atas, mungkin kita kena patah. Kalau ada dari bawah, mungkin dia lihat mobil kita udah pelan-pelan, tapi dia mungkin akan mengalah. Tetapi kalau saya ke kiri, pasti jatuhnya ke jurang. Saya tahu itu karena ada Tuhan di dalam hidup. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang pelihara kita, Tuhan yang melindungi kita. Artinya Tuhan belum izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita kenal Tuhan, kita akan merasa bahwa apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita, itu semua adalah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ada masalah, Tuhan izinkan itu terjadi, tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan hari ini katakan, biarlah kita sungguh-sungguh mengenal Dia di dalam kehidupan kita. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan bilang apa? Dia lebih suka kasih setia kita daripada korban. Nah ini ada orang gini, saya titip persembahan ya, kamu bawa ke gereja, tapi saya hari ini nggak ke gereja. Ada kan seperti itu? Tapi saya tahu di sini nggak ada.
Tapi saya pernah dengar, saya titip persembahan tapi saya nggak bisa ke gereja ya. Jadi persembahan aja yang masuk ke gereja. Tapi sini firman Tuhan bilang bahwa yang Tuhan mau adalah setia kita kepada Tuhan. Tadi kan waktu mau masuk, ada yang cerita-cerita sama ibu kepala aja di jalan-jalan mau cari Tuhan dulu. Ya, ibunya ketawa. Nggak mau jalan-jalan. Memang padahal ada orang bilang hari Senin sampai hari Sabtu saya sibuk kerja. Saya seharian kerja, hari Minggu itu hari istirahat. Boleh dong jalan-jalan. Tapi Tuhan bilang setia kita kepada Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan, kita akan cari Tuhan. Amin. Kita utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jalan-jalan mah gampang, habis ibadah kita boleh jalan-jalan. Amin. Itu Tuhan kita. Sini firman Tuhan, sebab aku menyukai kasih setia kita, kesetiaan kita, bukan korban yang kita berikan. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Harta, kekayaan, kita mau potong sapi, kita mau potong babi, B2, atau kita mau potong binatang-binatang yang mahal. Kitab Kejadian bilang semuanya itu ciptaan Tuhan. Tuhan yang buat. Apa yang mau kita berikan berharga baginya? Tetapi ketika kita bawa kepada Tuhan, hidup kita, tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa kita mau persembahkan hidup kita? Kita kenal Tuhan kita. Makanya kita mau bawa Tuhan kita. Kita mau memberikan barang yang paling berharga dalam diri kita kepada orang lain karena kita tahu siapa itu. Betul? Kita punya anak, kita mau kasih barang apa yang dia minta, kita akan berikan. Kenapa? Karena kita kenal dia itu anak kita. Dia itu ada dalam keluarga kita. Ketika orang tua minta sesuatu kepada kita, kita akan berusaha berikan. Kenapa? Karena itu orang tua kita. Coba kalau saya yang datang, paling bapak ibu bilang begini, anak siapa nih? Pertama datang ke rumah minta-minta kan? Karena gak kenal. Tapi karena kita kenal Tuhan, kita kenal Allah kita tahu siapa Allah kita bawa hidup kita, tubuh kita menjadi persembahan kepada Tuhan. Di sini dikatakan yang Tuhan sukai adalah pengenalan kita kepada Allah. Nah, makanya orang yang datang beribadah, yang membawa tubuh, membawa hidup dia, membawa persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan. Ketika dia kenal Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan mau. Dia tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan dia. Kalau kita sudah tahu apa maunya Tuhan, nggak usah kita minta. Tuhan sudah lebih tahu apa yang kita mau dalam hidup kita. Nggak usah kita mau katakan, Tuhan udah tahu kok apa yang kita mau. Kan firman Tuhan sudah bilang, sebelum kita katakan, sebelum kita ucapkan, itu sudah Tuhan tahu. Apalagi dalam diri kita, segala sesuatu pasti yang terbaik Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, kita lihat ini bercerita tentang murid-murid ya. Ketika Yesus mati kan mereka kehilangan Yesus dalam kehidupan mereka. Dan ketika Yesus datang mereka belum bisa mengenal dia. Karena mereka tahu Yesus sudah mati. Dan itu yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan manusia. Apalagi kita yang ada zaman sekarang ini yang tidak pernah melihat Tuhan dengan mata jasmani. Yang kita hanya ada tahu Tuhan itu sebagai Allah dalam roh dan kebenaran. Dan kita hidup dalam dunia ini dalam hidup mata jasmani. Kalau kita tidak membuka mata hati kita dengan roh yang ada dalam diri kita, dengan kemuliaan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi ketika kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita, kita ada Roh Kudus dalam diri kita, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan pasti hadir dalam keluarga kita. Tuhan hadir dalam rumah tangga kita. Karena yang terbaik Tuhan pasti kerjakan di dalam hidup kita. Bangkit berdiri semua. Yesus.
jaga terus kami, Tuhan pelihara terus kami, Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Otoritas Tuhan turun dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan, dibawakan oleh Bapak Pendeta lagi, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan jalankan korban persembahan. Kita akan pujian Kita Sorga Berdamai. Jadwal ibadah Natal GPD Kriya 50 akan diselenggarakan tanggal 25 Desember hari Sabtu. Ibadahnya tetap dibuat dalam 2 sesi. Sesi yang pertama dimulai jam 9 pagi sampai jam 10.45, dan sesi yang kedua dimulai dari jam 11.30 sampai jam 13. Next, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Melki Wolotican. Kita juga tetap doakan supaya pelayanan yang ada di mana Pak? Kriya Santria Pesona ya, semakin diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan memberkati buat Bapak beserta keluarga. Juga kita doakan buat Tante, Ibu Gembala kami, juga keluarga Pastori, supaya senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan untuk mengembalakan kami domba-domba yang ada. Terima kasih. Kami juga ucapkan terima kasih untuk semua personil pelayan, pemain musik, kelentang, singer, multimedia, semua yang terlibat hari ini dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita sudah bersama-sama, kita berdiri. Kita mengamalkan ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan pujian Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Di akhir pujian kami mohon Bapak Pendeta Melki untuk masuk dalam doa penutup. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau
Siang hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami rasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak putus-putusnya Engkau selalu memberkati kami. Tidak putus-putusnya Engkau selalu menjaga dan memelihara kami. Dan bahkan Engkau selalu berikan yang terbaik di dalam kehidupan kami Bapa. Seberapapun kami yang hadir pada siang hari ini, kami akan pulang Tuhan dengan membawa berkat-berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang ada Tuhan, keluarga Bapak Pasar Ibu yang akan melaksanakan perjalanan menuju ke Jawa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau pelihara keluarga ini Tuhan. Engkau lindungi keluarga ini Tuhan. Kendaraan yang mereka pakai, biarlah Engkau juga jaga Tuhan. Jauhkan dari kecelakaan maut, kerusakan Kau singkirkan di dalam nama Yesus. Keluarga ini Tuhan, mereka akan tiba dengan selamat di tempat tujuan mereka. Mereka juga akan kembali lagi dalam keadaan tubuh sehat, kuat, dan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Berdoa juga buat umat-umat Tuhan yang berhari ulang tahun Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau telah menambahkan umur bagi mereka. Biarlah kekuatan dan kesehatan mereka nikmati dalam hidup mereka. Mereka selalu dipelihara oleh Engkau. Mereka selalu dilindungi oleh Engkau. Dan Tuhan kerjakan yang terbaik di dalam kehidupan mereka Bapa. Walaupun ada persoalan, ada masalah dalam hidup mereka, mereka kuat karena Engkau ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Umat-umat Tuhan yang hadir, biarlah Tuhan juga selalu berikan yang terbaik. Yang tidak hadir Tuhan karena sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Tuhan tolong kehidupan mereka Tuhan. Kalau ada masalah sehingga mereka tidak datang beribadah, Tuhan hadir dalam hati mereka. Biarlah mereka menyadari bahwa hidup mereka membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa, keluarga dari hamba-Mu, keluarga daripada Ibu Gembala yang ada Tuhan. Semua yang ada dalam keluarga Ibu Gembala, biarlah Tuhan memberkati. Berikan tetap kekuatan kesehatan buat Ibu Gembala yang ada Tuhan. Hikmat-hikmat Tuhan terus tambahkan dalam kehidupan Ibu Gembala. Rencana-rencana dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan tolong Tuhan. Kerjakan yang luar biasa Tuhan dalam pelayanan ini. Biarlah tempat pelayanan ini Tuhan berkembang Tuhan. Karena ada Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Engkau berkati pemerintah kami, bangsa negara kami yang kami cintai, negara Republik Indonesia Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berkati dari pemimpin pusat, pemimpin yang ada di daerah Tuhan, pemimpin yang ada di desa kami, RT RW kami masing-masing. Tuhan memberkati Tuhan. Biarlah rasa cinta akan Engkau, takut akan Engkau, mengasihi Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan tugas-tugas mereka dalam negara kami ini dengan rasa takut kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau jaga kami sepanjang hari, sepanjang minggu, bulan dan tahun. Dalam aktivitas kami setiap hari, dalam pekerjaan kami setiap hari, kami umat-umat Tuhan dipelihara oleh Engkau. Begitu juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing sebentar. Kami yang datang dengan berjalan kaki, kami yang datang dengan mengendarai motor, yang mengendarai mobil, yang naik angkutan umum, kami dijaga oleh Engkau, kami dipelihara oleh Engkau. Kami akan tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan tubuh sehat, kuat, dan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kuasai kami terus Tuhan dengan kuasa yang daripada-Mu. Kami akan pulang ke rumah kami Tuhan. Biarlah Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Umat-umat Tuhan, terimalah oleh-Mu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini saya ada dalam jemaat GPD Gria 50 Metlan Tampung Cibitung, dan bersyukur kepada Tuhan bahwa ibadah yang telah kita kerjakan pada hari ini ibadah yang memberkati kita. Tuhan memakai semua dalam pelayanan, dari pemimpin puji-pujian dan semua yang terlibat dalam pelayanan dipakai oleh Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah di hari-hari ini kita selalu memberikan hidup kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Walaupun ada tantangan, ada cobaan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat GPD Gria 50 akan menjadi jemaat yang dahsyat dan luar biasa. Keluarga hamba Tuhan, seluruh jemaat akan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tetap serahkan hidup kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, lakukan yang terbaik. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.